ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh salah satu presiden yang ada di negeri Eropa, yaitu si makaroni makanan, si Macron atau Mercon menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita marah tidak? Tersinggung tidak? Bukan hanya sebatas di mulut, pejamkan mata, rasakan di dalam hati, sakit tidak hati kita. Kalau hanya sekedar ngomong semuanya bisa, saya sakit hati, saya tersinggung. Tapi apakah di dalam hati terasa perasaan sakit itu? Kebanyakan tidak. Apakah di dalam hati ada rasa tersinggung, tersakiti? Kebanyakan tidak. Hanya sebatas mulut, hanya sebatas ego dan emosi, itu sudah bagus. Tapi lebih bagus daripada itu adalah dalam hati kita merasakan pedih, dalam hati kita merasakan ingkar, sedih, terhina, tersinggung. Itu baru namanya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Shalli wa sallim ala ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'una ummati wa farrij 'anna al-humuma wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil khalqi ajma'ina min insihim wa jinnihim min ladun adam ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah azza wa jalla A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Inna Ibrahim khalilullah wa huwa kadzalik wa Musa nabiyullah wa huwa kadzalik wa Isa ruhullah wa kalimatuhu wa huwa kadzalik wa Adamu istafahu Allah azza wa jalla wa huwa kadzalik. Ana awwalu man yadkhulu jannata wa la fakhra wa ana hamilu liwa'il hamdi yawmal qiyamati wa la fakhra wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in yawmal qiyamati wa la fakhra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali mendapatkan syafaat dari baginda Rasul di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para asatid wa asatidah, wabil khusus Ketua DKM Al-Muhajirin PT Nikomas Kediri Bapak Ustadz Abdul Halim beserta seluruh jajaran dan kepengurusan
dari takmir 1 sampai 6, terutama takmir Al-Muhajirin 3, yang mudah-mudahan semuanya tanpa terkecuali diberikan inayah, perhatian, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa bersama-sama dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bertemu kembali untuk yang sekaya kalinya di dalam majelis Maulid wa Ta'lim di bulan yang sangat mulia, karena di bulan ini dilahirkan seorang nabi yang mulia, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Siapalah kita kalau bukan karena Rasulullah? Apalah kita kalau bukan karena Rasulullah? Tiadalah kita berharga, tiadalah kita mengenal hakikat daripada cinta, tiadalah kita mengenal siapa sang pencipta kalau bukan karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sangat wajar ketika kita membaca sholawat kepada Rasul, sangat wajar tatkala kita memuji Rasul, sangat wajar ketika kita membaca lantunan qasidah-qasidah yang mengandung pujian-pujian untuk Rasul. Sangat wajar ketika kita mengulang-ulang namanya setiap hari, siang dan malam. Sangat wajar tatkala kita mendambakan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat wajar tatkala kita ingin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Karena Rasul adalah satu-satunya makhluk, satu-satunya ciptaan Allah, satu-satunya hamba Allah yang namanya terpampang di setiap ciptaan Allah yang ada di langit, yang namanya selalu bersandingan dengan nama Allah Azza wa Jalla, yang tiada sah keimanan seseorang tanpa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam musnadnya, ketika para sahabat sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain, mereka membicarakan tentang hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah pilihan Allah. Sebagian mereka mengatakan, ajaban, inna lillahi ta'ala fi khalqihi khalilan, ittakhadallahu Ibrahim khalilan. Sungguh sangat mengherankan, sungguh sangat menakjubkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekasih di antara makhluknya. Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Sebagian sahabat berkata, inna hadza laysa bi'ajaba, fa inna Allah kallama Musa takliman. Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai khalil, seorang kekasih, tidaklah jauh lebih hebat daripada Nabi Musa. Nabi Musa oleh Allah diberikan kemampuan bisa mendengar kalamullah dan bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Sebagian sahabat berkata, inna hadza laysa bi'ajaba min Isa, ja'alahu Allahu tabaraka wa ta'ala ruhan wa kalimatan. Nabi Musa hebat tapi tidak jauh hebat daripada Nabi Isa. Nabi Isa dijadikan ruh dan kalimat Allah, diciptakan dari ruh dan kalimat Allah Azza wa Jalla. Sebagian sahabat berkata, inna hadza laysa bi'ajaba min Adam. Nabi Isa memang hebat, tapi tidak jauh lebih hebat dari Nabi Isa adalah Nabi Adam. Istafallahu azza wa jalla. Adam jadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqahu biyadihi. Allah menciptakan Adam dengan iyadnya, dengan kekuasaannya, tanpa bapa, tanpa ibu. Ketika sahabat sedang berdebat tentang siapa yang paling mulia, apakah Adam, apakah Musa, apakah Aisyah, apakah Ibrahim alaihi wassalam,
Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Kemudian Nabi berkata, walaupun sami'tu haditsakum, aku telah mendengar perbincangan kalian semua. Kalian berkata Ibrahim dijadikan kekasih Allah, memang seperti itu. Musa dijadikan kalimullah, Allah berbicara langsung kepada Musa, Musa mendengar kalamullah, memang seperti itu. Isa Allah jadikan ruh dan kalimatnya, memang seperti itu. Nabi Adam Allah jadikan manusia pilihannya, Allah ciptakan Adam dengan niatnya, dengan kewasannya, memang seperti itu. Allah kata Rasul, ketahuilah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu umat manusia dan tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada itu. Ana awwalul syafi'in wa awwalul syafa'in yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat dan yang diterima syafaatnya pertama kali oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada itu. Ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamati wala fakhr. Ketahuilah aku sang pemegang liwa'ul hamdi, bendera alhamdi, panji alhamdi. Semua anak Adam berada di bawahku, bahkan Adam dan seluruh nabi dan rasul berada di bawah bendera, dan tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada itu. Ana awwalu man yadkhulu dan aku adalah orang yang pertama kali masuk surga. Wa ma'il fuqara, dan bersamaku adalah orang-orang fakir. Inna Allah harrama al-jannata 'ala al-anbiya'i hatta adkhulaha. Allah mengharamkan surga kepada para nabi dan rasul sebelum aku masuk ke dalam surga. Wa inna Allah harrama al-jannata 'ala al-umam hatta yadkhulaha ummati. Dan Allah mengharamkan surga bagi semua umat sehingga umat masuk surga duluan. Wa la fakhra, dan tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada itu. Kita patut berbangga dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kita dijadikan umat yang pertama kali masuk surga. Umat Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ishaq, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa tidak boleh masuk surga sebelum kita masuk surga. Diharapkan masuk surga sebelum kita, umat Nabi Muhammad, masuk surga terlebih dahulu. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk surga, ada seorang perempuan yang ingin mendahului Nabi masuk surga. Kemudian Nabi bertanya, man anti, siapa anda? Perempuan itu menjawab, ana mar'atun qa'adat ala aitami. Aku adalah perempuan janda. Suamiku meninggalkan anak banyak, aku tidak menikah lagi, aku urus semua anak-anak suamiku. Yatim-yatim yang ada di rumahku aku urus, aku didik, aku besarkan. Subhanallah, seorang janda yang tidak menikah lagi, yang mengurus anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, dia akan berdesak-desakan dengan Nabi masuk ke dalam surga. Tapi tetap yang pertama masuk surga adalah Sayyidina Muhammad SAW. Yang di bulan ini dilahirkan beliau. Meskipun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan di bulan Sya'ban, ada yang mengatakan di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Tapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Banyak peringatan Maulid Nabi di sana dan di sini, di tempat yang dekat, di tempat yang jauh, di pelosok-pelosok kampung, di perkotaan, semuanya memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hanya orang yang akalnya bermasalah yang mempermasalahkan peringatan Maulid Nabi. Hanya orang yang hatinya kotor yang mempermasalahkan peringatan Maulid Nabi, yang ingkar terhadap peringatan Maulid Nabi, yang tidak senang terhadap peringatan Maulid Nabi. Hanya orang yang batinnya bermasalah, yang akalnya bermasalah, yang hatinya penuh dengan dengki, iri, kotoran, penyakit-penyakit hati, yang mempermasalahkan tentang peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berakal normal, yang berpikiran cerdas,
yang berakal sehat, pasti dia akan mengatakan peringatan Maulid Nabi adalah sebagai bentuk cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak cinta kepada Nabi, buat apa kita memperingati Maulid Nabi? Buat apa kita mengeluarkan sebagian harta, menghiasi tempat, membaca sejarah Nabi, bersolawat, berdiri, mengenang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Buat apa itu semua? Kalau tidak ada kecintaan di dalam hati kita, meskipun kadar kecintaan kita berbeda, ada yang full, ada yang tidak, tapi kecintaan pasti ada di dalam hati, meskipun sekian persen kecilnya masih ada. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh salah satu presiden yang ada di negeri Eropa, yaitu si makaroni makanan, si Macron atau Mercon lah, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita marah tidak? Tersinggung tidak? Bukan hanya sebatas di mulut, pejamkan mata, rasakan di dalam hati, sakit tidak hati kita? Kalau hanya sekedar ngomong semuanya bisa, saya sakit hati, saya tersinggung, tapi apakah di dalam hati terasa perasaan sakit itu? Kebanyakan tidak. Apakah di dalam hati ada rasa tersinggung, tersakiti? Kebanyakan tidak. Hanya sebatas mulut, hanya sebatas ego dan emosi, itu sudah bagus. Tapi lebih bagus daripada itu adalah dalam hati kita merasakan pedih, dalam hati kita merasakan ingkar, sedih, terhina, tersinggung. Itu baru namanya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan. Ada ajakan untuk memboikot produk-produk Prancis, dan itu bagus sebagai salah satu bukti bahwa kita ingkar, bahwa kita tidak setuju, kita marah terhadap ungkapan Presiden Prancis. Tapi jangan salah memboikot. Boikot yang benar itu adalah produk yang belum dibeli, jangan dibeli. Jangan yang sudah ada dibuang-buang, mubazir. Ini kadang-kadang Masya Allah, punya mobil Mercy atau punya mobil buatan Perancis, dia bakar, itu mubazir namanya. Atau dia punya 5 kardus aqua karena dia benci sama produk Perancis, air aqua dia buang, airnya dia buang, dia lempar ke baru, ikan mubazir namanya. Bukan seperti itu memboikot. Boikot produk yang belum dibeli jangan dibeli. Kalau yang sudah ada jangan dihambur-hambur, mubazir. Wala mubazir tadzira. Tahu rasa nanti kalau air diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu rasa nanti kalau air sudah diturunkan lagi oleh Allah dari langit. Perhatikan, jangan sampai salah tindakan, jangan sampai rasa kita tidak senang, benci terhadap pernyataannya, lantas membuat tindakan kita keluar daripada kontrol orang-orang yang berakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak Rasul yang patut kita teladani adalah Rasul selalu bertingkah laku dan bertutur kata lemah lembut, bertutur kata sopan. Bahkan Allah sendiri mengajarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, tatkala Nabi Musa dan Nabi Harun Allah perintahkan berdakwah kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran, "Idhaba ila Fir'auna", wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun. Lalu Allah katakan, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Katakanlah qawlan layyina, ucapan yang lembut. Fir'aun mengaku Tuhan. Fir'aun membunuh banyak bayi-bayi laki-laki. Fir'aun musuh Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun raja yang zalim, musyrik, raja yang mengaku dirinya adalah sang pencinta. Tapi Allah ajarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai pelajaran bagi kita, bagaimana cara kita berdakwah, bagaimana cara kita mengajak. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah ucapan yang lembut kepada Fir'aun, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga Fir'aun itu ingat, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bukankah Allah sudah tahu bahwa Fir'aun tidak akan beriman? Bukankah di dahulu maupun Allah sudah tahu bahwa Fir'aun tidak akan beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Bukankah Allah sendiri yang menciptakan Fir'aun? Allah yang menghendaki kekafiran Fir'aun? Allah yang menghendaki Fir'aun mati dalam keadaan kafir, tapi kenapa Allah masih nyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun? Allah mengajarkan kepada umat-umat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, seperti itulah berdakwah, seperti itulah mengajak. Faqula lahu qawlan layyina, ucapkan dengan ucapan yang lembut, tutur kata yang baik, yang sopan, berakhlakul karimah. Siapa tahu orang yang diajak akan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dia akan takut kepada Allah, sehingga dia pun sadar dari kelalaian dan kebodohan yang dia lakukan selama ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari memberi makan kepada seorang perempuan tua yang buta. Tiap kali Nabi datang kepada perempuan buta itu, kata perempuan, wahai pemuda, hati-hati kamu dengan seorang laki-laki namanya Muhammad. Yaitu ngaku-ngaku Nabi, yaitu adalah orang gila, yaitu adalah tukang sihir. Hati-hati kamu bisa terhipnotis oleh ucapan Muhammad. Perempuan tua ini tidak tahu yang ngasih makannya adalah Muhammad. Setiap hari Rasul ngasih makan perempuan tua itu, setiap hari ngasih makan perempuan tua itu, dan setiap hari perempuan tua itu menghina Nabi Muhammad, mentahdzir, mewanti-wanti Nabi Muhammad yang menyuapinya agar Nabi Muhammad, dia tidak tahu itu Nabi Muhammad, agar si pemuda ini Nabi Muhammad tidak terbawa oleh Nabi Muhammad. Dia tidak tahu, masya Allah. Dan kemudian tiap hari ngasih makan. Ketika perempuan tua itu ya sekian lama tidak ada yang ngasih makan lagi karena Nabi Muhammad sudah wafat, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar Siddiq memberi makan kepada perempuan tua itu, sang perempuan tua menyadari bahwa ini bukan laki-laki yang biasa ngasih makan kepada dia. Kelembutannya beda, aromanya berbeda, dan suaranya pun tidak sama. Kata sang perempuan tua, Anda siapa? Anda bukan orang yang tiap hari kasih makan sama saya. Kata Abu Bakar, saya adalah Abu Bakar Siddiq. Kata sang perempuan tua, di mana orang yang tiap hari kasih makan sama saya? Kata Sayyidina Abu Bakar, sudah wafat wahai ibu. Siapa dia sebenarnya? Kata Abu Bakar, dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan tua itu pun menangis sejadi-jadinya. Dia menyesal, ternyata orang yang selama ini memberi makan kepada dia adalah orang yang dia fitnah, orang yang dia benci. Subhanallah, Nabi Muhammad tidak mendendam. Nabi Muhammad dengan tulus kasih makan perempuan tua itu, dan akhirnya perempuan tua yang buta itu pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka orang-orang yang akhlaknya sempurna, akhlaknya baik, bukan hanya zahir tapi hatinya pun baik, tanpa bertutur kata pun orang sudah melihat wajahnya, melihat tampaknya, melihat fisiknya, insya Allah akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Guru mulia kita Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim di tahun-tahun yang lalu boleh berdakwah ke negeri Eropa dan negeri Amerika, negeri Barat. Banyak orang-orang non-muslim di sana yang masuk Islam hanya sekedar melihat Nabi, melihat Habib Umar, hanya sekedar melihat fisik, hanya sekedar melihat wajah Habib Umar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memeluk agama Islam. Kenapa? Karena pancaran kasih sayang di dalam hati terlihat dari raut wajah Habib Umar. Karena pancaran cinta di dalam hati dan peduli terhadap umat Nabi memancar di tubuh Habib Umar, sehingga tanpa mengeluarkan satu kalimat pun, tanpa mengucapkan satu huruf pun, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad dengan wasilah memandang wajah orang-orang yang saleh. Maka dikatakan salah satu tanda seseorang itu adalah waliullah ketika kita melihat wajahnya, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat tampangnya, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Humul ladzina idza dzukirallah.
Orang-orang soleh, wali-wali Allah adalah yang tatkala kita melihat wajahnya, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang macam-macam. Ada yang kalau kita lihat wajahnya, kita langsung ingat utang. Nah, ini orang wajahnya penuh dengan hutang. Kita ingat dia hutang. Padahal dia nggak ngomong, nggak cerita, tapi kita ingat dia langsung hutang. Ada lagi, tatkala kita melihat wajah seseorang, yang kita ingat adalah kreditan. Karena sama dengan kita kredit. Tatkala kita melihat wajah seseorang, kadang-kadang yang ingat adalah perempuan. Ini wajah-wajah pemain perempuan ini. Kalau bisa seperti itu, wajah itu bid'atul qalbi, cerminan daripada hati. Wajah tidak bisa dibohongi, wajah tidak bisa ditipu, karena wajah adalah cerminan daripada hati. Ketika hatinya baik, ketika hatinya bersinar, ketika hatinya bersih, pancaran itu pun memancar di wajahnya. Meskipun wajahnya hitam, meskipun wajahnya tidak putih, kulitnya tidak bersih, tapi ketika ada pancaran cahaya di dalam hati, banyak orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabab melihat wajah-wajah orang yang soleh. Maka wajar dikatakan oleh para ulama di dalam kitab Nasaihul Ibad, kitab Tamyizul Ghafilin, bahwa salah satu obat, salah satu penawar hati adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, memandang wajah orang-orang yang soleh, memandang wajah orang yang soleh bisa menyebabkan bangkitnya semangat ibadah dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memandang wajah orang-orang fasik bisa membuat gelap hati kita. Memandang wajah orang fasik bisa menyebabkan zulumat, kegelapan di dalam hati kita. Apalagi bergaul, memandang wajahnya saja berbahaya untuk hati kita, apalagi bergaul. Subhanallah. Tatkala seseorang punya pasangan yang tidak soleh, setiap hari bertemu dengan dia, setiap hari hatinya menjadi gelap. Waliyahzubillah. Ketika punya pasangan soleh ataupun soleh, setiap kali bertemu, setiap kali melihat, betapa pancaran cahaya di dalam hatinya. Semoga pasangan kita dijadikan pasangan yang soleh dan soleh. Amin. Yang kedua, yang patut kita teladani dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi itu pemaaf kepada orang yang sangat jahat kepada Nabi, kepada orang yang sangat membenci Islam. Tatkala sudah bertekuk lutut di hadapan Nabi, tatkala Nabi sudah mampu membalas kejahatan dan kezalimannya, Nabi memaafkan. Ketika Bilal bin Rabah, ketika Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh salah satu hamba sahaya dari Afrika, bayaran daripada Hindun. Ketika perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muttalib terkena tusukan tombak daripada Wahsy, salah satu budak Afrika yang dibayar khusus untuk membunuh Hamzah oleh Hindun, istri daripada Abu Sufyan. Setelah wafat Hamzah bin Abdul Muttalib, masih dalam medan perang, dadanya dibedah, perutnya disobek oleh Hindun, kemudian dikeluarkan isi perutnya, dikeluarkan isi hatinya, isi dadanya, dimakan oleh Hindun. Nabi melihat Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi bertekad ingin membalas. Nabi bertekad ingin melakukan pembalasan yang sama seperti yang dilakukan oleh Hindun kepada Hamzah bin Abdul Muttalib kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah sekian tahun, Abu Sufyan beriman kepada Allah, istrinya pun beriman kepada Allah, Wahsy sang pembunuh Hamzah pun beriman kepada Allah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi memaafkan. Nabi mengampuni kejahatan yang sangat besar tatkala sudah bertekuk lutut di hadapan Nabi, pasrah kepada Nabi, mengaku kerasulan Nabi. Nabi memaafkan. Itulah namanya al-ghadab fillah, benci kepada Allah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbu fillah wal ghadab fillah min awsati urul iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah ada sebagian daripada ahli iman yang paling kuat. Benci karena Allah, cinta karena Allah. Benci karena Allah tatkala sifat yang kita benci masih menempel pada orang itu. Kalau sudah tidak ada, hilang kebencian dalam hati. Karena tidak boleh kita
membenci zat, tidak boleh membenci fisik, tidak boleh membenci orang. Yang harus kita benci adalah sifat dan perilakunya. Sebab dalam tubuh manusia, fisik manusia, zatiah manusia, lahiriah manusia, wujudnya manusia, itu terdapat rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu min ruhi, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita benci kepada fisiknya manusia, sama kita membenci kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita benci kepada fisik, bencilah kepada sifatnya, perilakunya, akhlaknya. Tatkala akhlak yang kita benci sudah hilang kebencian dalam hati itu Allah ghadabullah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud, apa yang terjadi? Pasukan-pasukan pemanah tidak patuh kepada perintah Nabi. Kata Nabi, la tansimu an jabalir rumah. Wahai para pasukan-pasukan yang aku tugaskan memanah di atas bukit, janganlah kalian turun dari atas bukit. Ayam kana, dalam keadaan seperti apapun, ayam kana, dalam keadaan seperti apapun. Kita menang, kita kalah, jangan kalian turun, tetap di atas. Tapi apa yang terjadi? Di awal peperangan kaum muslimin menang. Banyak di antara mereka berebut harta-harta rampasan orang-orang kafir. Kaum muslimin yang ditugaskan menjadi pasukan pemanah di bukit, mereka turun ke bawah. Kenapa? Peradaban sudah menang. Mereka terburu-buru dalam kemenangan. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid yang pada saat itu masih kafir, memimpin pasukan orang-orang kafir naik ke atas bukit dan menyerang kaum muslimin dari atas bukit. Apa yang terjadi? 70 kaum muslimin wafat syahid dalam medan perang. Bahkan Nabi sendiri, Masya Allah, pipi Nabi terkena panah sampai gigi seringan Nabi itu patah, copot, Masya Allah. Tergores pipi kanjeng Nabi, tertusuk oleh anak panah. Tidak ada satupun sahabat yang berani mencabut anak panah yang menancap di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu sahabat Nabi yang tidak kuat melihat Nabi seperti itu, dia pun memberanikan diri. Dia pun tidak rela mencabut panah itu dari pipi Nabi karena khawatir menyakiti Nabi, tapi lebih tidak rela tatkala anak panah itu masih menancap di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka digigitlah anak panah itu oleh salah satu sahabat Nabi. Panah itu pun tercabut dan gigi sahabat pun rontok. Masya Allah, gigi Nabi copot, gigi sahabat berjatuhan, panah tercabut, darah menetes oleh Nabi dihalangi dengan kedua tangannya. Nabi tidak mengizinkan darahnya menetes ke tanah. Nabi tidak mau darahnya menetes ke tanah. Kenapa? Sebab kalau darah seorang Nabi jatuh ke tanah, hamla lahumul azab, maka akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua orang kafir. Nabi tidak mau. Kalau orang kafir pada saat itu semuanya mati, terputus keturunan mereka dan mereka masuk dalam neraka Allah selama-lamanya. Nabi saja, Nabi nggak mau mereka itu mati dalam keadaan kafir, maka Nabi pun menghalangi darahnya menetes ke tanah. Dan apa yang dilakukan Nabi? Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita hafal semua. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, ampuni kaumku, orang-orang Quraisy yang memerangiku, yang jahat kepadaku, menyakitiku dan para sahabat, membunuh para sahabat. Ampuni mereka ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak bakal melakukan seperti ini. Masya Allah, dalam keadaan perang, dalam keadaan tersakiti, dalam keadaan terluka, masih sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam di seluruh dunia mengungkapkan kekecewaannya, kemarahannya atas perlakuan Presiden Prancis menghina Rasulullah SAW. Dan itu sah-sah saja, itu harus terjadi. Tapi apakah banyak di antara kita yang berdoa kepada Allah agar presiden itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia beriman kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang kadang-kadang luput dari kebanyakan hati orang beriman kepada Allah. Kalau sudah marah, hilang sudah kadang-kadang akal. Kalau sudah marah, kadang-kadang kecerdasannya hilang. Maka daripada itu, marah harus kata Allah, benci harus kata Allah, apalagi berkaitan dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Tapi jangan sampai kebencian kita menghalangi kita dari mendoakan hidayah kepada orang yang telah menghina Rasulullah SAW. Guru mulia kita Habib bin Umar mengomentari kasus yang terjadi sekarang ini. Kata beliau, tidaklah Presiden Perancis menghina Rasulullah SAW, melainkan karena kesalahan kita sendiri yang tidak mencontohkan kepada umat di seluruh dunia tentang akhlak Rasulullah SAW. Banyak umat Islam yang mengaku cinta kepada Nabi tapi akhlaknya jauh daripada Nabi. Yang cinta kepada Rasul banyak yang mengaku-ngaku tapi perilakunya jauh daripada perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang ahli maksiat yang masih tidak bertobat, yang masih belum mau Islam karena melihat akhlak kita yang belum baik, karena melihat perilaku kita yang tidak baik, sehingga mereka menilai Islam dari perilaku kaum muslimin. Padahal tidak ada kaitan antara Islam dengan perilaku kaum muslimin. Banyak Islam, banyak penganut agama Islam yang tidak mencerminkan terhadap agamanya sendiri. Banyak perilaku umat Islam yang tidak mencerminkan hakikat daripada ajaran Islam itu sendiri. Maka banyak orang yang terhalang daripada hidayah Islam karena umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu kata Habib bin Umar, kita benahi keluarga kita, diri kita, terapkan sunnah Nabi di rumah kita, terapkan sunnah Nabi pada diri kita. Mulai dari diri kita sendiri, bangun sunnah Nabi dari diri kita sendiri. Jangan dulu orang yang kita sendiri, keluarga kita, kemudian meluas kepada tetangga kita, meluas kepada orang-orang terdekat dengan kita, meluas kepada orang-orang yang ada hubungan dengan kita. Insya Allah dengan cara seperti itu hidayah akan muncul, hidayah akan turun dari langit kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, akhlak Nabi yang patut kita teladani adalah selalu mendoakan umatnya. Nabi tidak pernah berhenti mendoakan umat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta doa oleh Sayyidatuna Aisyah, kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ud'ullah li, berdoalah kepada Allah untukku ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Allahumma gfir li Aisyah ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang tersembunyi atau dosa yang terang benderang. Aisyah didoakan oleh Nabi, dia tertawa terpingkal-pingkal, dia tertawa terbahak-bahak saking senangnya didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, tahukah engkau doa seperti ini yang aku panjatkan kepada Allah siang dan malam untuk umatku, Masya Allah. Doa seperti itu yang aku mohon kepada Allah untuk umatku setiap pagi, sore, siang dan malam, wahai Aisyah. Aisyah bahagia. Apa kita tidak bahagia? Didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa kita yang telah lalu, dosa kita yang akan datang, yang tersembunyi, yang terang benderang, didoakan oleh Nabi agar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah menjadi hal yang wajar kalau kita membela Rasulullah, karena Rasul sudah sangat begitu baik kepada kita, sayang kepada kita. Sudah sangat wajar kita membahas kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita bisa. Peringati Maulid Nabi sesuai dengan kemampuan kita. Buktikan kecintaan kita kepada Nabi, balas kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak akan pernah terbalas kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Semangat dalam menuntut ilmu, semangat di dalam berpuasa sunnah,
semangat di dalam sholat tahajud, semangat di dalam berzikir kepada Allah, semangat di dalam bertasbih kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibat Umar, guru kita semua, di bulan Maulid ini beliau menganjurkan dan berwasiat kepada segenap para murid dan orang yang cinta kepada beliau agar membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bulan ini sebanyak 5.000 kali dengan sholawat Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa asli syu'una ummati wa farrij anna al-humum wal humum ya hayyu ya qayyum insyaallah kenapa? Bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya cinta senang. Sering ada yang nanya, gimana sih cinta kepada Nabi? Gimana sih bisa sayang kepada Nabi? Gimana sih bisa rindu kepada Nabi? Gampang, banyak kita sholawat. Orang yang benci kepada Nabi, jangan kita ya. Orang yang benci kepada Nabi, kalau dia memaksakan diri baca sholawat kepada Nabi, jangan banyak-banyak 1000 tiap hari istiqomah, dia akan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang murid datang kepada guru, dia berkata, wahai tuan guru, ajarkan kepadaku sebuah amalan agar aku bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar aku bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sang guru, wahai muridku, perbanyaklah sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang murid kembali pulang ke rumah. Setelah sekian hari, dia kembali kepada gurunya dan ditanya oleh sang guru, bagaimana wahai anakku? Apa yang kau rasakan dalam hatimu setelah kau baca sholawat kepada Nabi? Kata sang laki-laki itu, ya guru, tidak pernah aku merasakan ketenangan jiwa, tidak pernah aku merasakan kesejukan hati, kerinduan yang mendalam kepada sang Nabi, melainkan setelah aku mendawamkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata gurunya, berapa kali kau baca sholawat kepada Nabi setiap hari? Sambil berkata, 10.000 kali wahai guru. Sekarang aku ganti dengan zikir la ilaha illallah. Perbanyak zikir itu oleh sang murid kembali ke rumahnya. Kemudian setelah sekian hari dia kembali kepada guru. Kata sang guru, apa yang kau merasakan dalam hatiku? Kata sang murid, demi Allah wahai guru, setelah aku mengamalkan la ilaha illallah, tidak pernah lidahku kering dari mengucapkan la ilaha illallah, melainkan tidak ada kecintaan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kedekatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan aku merasa tidak ada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah aku merasakan betapa dahsyatnya kecintaan kepada Allah setelah aku mengamalkan zikir la ilaha illallah. Kata sang guru, berapa kamu yang baca la ilaha illallah setiap hari? Kata sang murid, tidak terhitung wahai guru. Kemudian kata sang murid, wahai guru, kenapa dari awal engkau tidak mengajarkan kepada la ilaha illallah? Kata sang guru, bagaimana mungkin kamu bisa mengenal Allah? Bagaimana mungkin kamu bisa dekat dengan Allah? Bagaimana mungkin kamu bisa merasakan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla? Bagaimana mungkin kamu bisa melupakan semua makhluk yang diingat hanya Allah Azza wa Jalla tanpa melalui Rasulullah? Dan bagaimana mungkin kamu bisa dekat dengan Rasul, merasakan kesejukan dengan Rasul, merasakan kerinduan yang besar kepada Rasul tanpa bimbingan daripada gurumu? Maka wahai hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tingkatan yang patut kita laksanakan, tahapan yang patut kita lewati. Tidak akan sampai kita kepada Rasul, tidak akan kita bisa merasakan kecintaan kepada Rasul, tidak akan merasakan kedekatan dengan Rasul tanpa seorang guru. Dan kita tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan ma'rifat kepada Allah tanpa Rasulullah SAW. Maka kita butuh kepada guru dan butuh kepada Rasulullah untuk sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ma'rifat kepada Allah ada kenikmatan yang tiada taraknya, sehingga ahli-ahli Allah, ahli-ahli ma'rifat mengatakan, jika ahli surga merasakan nikmatnya ma'rifat
kepada Allah yang kami rasakan di dunia, maka mereka ahli surga berada dalam kehidupan yang baik. Tapi kalau ahli surga tidak merasakan seperti kedekatan kami, tidak merasakan indahnya makrifat seperti yang kami rasakan di dunia, maka ahli surga tidak berada dalam kenikmatan yang baik, tidak berada dalam kehidupan yang baik, karena kenikmatan yang paling besar adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bisa makrifat kepada Allah tanpa melalui Rasulullah. Tidak akan cinta kepada Rasul, tidak akan sampai kepada Rasul tanpa melalui seorang guru mursyid yang menuntun kita menuju Allah, menuju Rasulullah SAW. Hadirin hadirat, itu sajalah yang dapat saya sampaikan karena terbatas oleh waktu dan begitu sangat singkat. Semoga meskipun sedikit tapi bermanfaat kepada kita semua, bisa menambah semangat kita di dalam mencintai Rasulullah, di dalam menghadiri majelis maulid wa ta'lim, untuk menambah kecintaan kita, wawasan keilmuan kita, dan menambah semangat kita di dalam menghamba kepada Allah Azza wa Jalla, dan memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki perilaku kita semaksimal mungkin, semampu kita, agar kita bisa meniru Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Inilah yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Adanya Allah wa iyyakum ajmain. Khutbah sofa pada amat wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.